Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan bagikan channel ini agar kami dapat terus berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi. Dan jangan lupa berikan jempolnya. Dan apabila Anda selama ini telah mendukung kami dengan mensubscribe, bagikan channel, memberikan jempolnya, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga Anda selalu diberikan rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight yang kami beri nama Market Review sebagai review singkat dari perdagangan hari ini, hari Selasa 22 September tahun 2020. Kalau kita lihat hari ini IHSG bergerak melemah, ditutup di 4.934.093 atau melemah 65,267 poin atau 1,31%. Dan sebetulnya kalau kita lihat IHSG sendiri di awal pembukaan sempat dibanting lebih rendah daripada penutupan saat ini, ini di 4.919.110 dan sempat juga naik ke 4.978.441. Dan IHSG sendiri diperdagangkan dengan volume yang tidak terlalu besar dengan total transaksi hanya 6,868 triliun, jadi tidak terlampau banyak ya. Tercatat 123 saham menguat dan 305 saham melemah. Dan ini merupakan hari kedua pelemahan dari IHSG berturut-turut. Setelah kemarin turun 1,15%, hari ini turun lebih dalam lagi 1,31%. Dan kalau kita lihat data investor asing mencatatkan kembali total jual bersih atau net foreign sale sebesar 632,50 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing maupun yang paling banyak dijual oleh investor asing, maka kita dapat mendapatkan beberapa saham yang sebetulnya memang sudah berhari-hari ya dibuang oleh investor asing. Contohnya juaranya selalu BBCA atau saham Bank BCA ya, Bank Sentral Asia. Hari ini kembali menjadi juaranya dengan net foreign sale sebesar 411,1 miliar dengan penurunan 775 poin atau 2,77% ke 27.250. Yang kedua ada saham Bank Mandiri atau BMRI, total net foreign sale sebesar 67,5 miliar rupiah dengan penurunan harga Rp175 atau 3,2% ke 5.300. Yang ketiga ada saham perusahaan gas negara atau PEGAS, net foreign sale 18,1 miliar dan satu-satunya yang mengalami kenaikan harga atau kenaikan 10 poin atau 0,99% ke 1020. Di tempat keempat ada Bank BTN atau BBTN, net foreign sale 17,1 miliar dengan penurunan 50 poin atau 4% ke 1200. Dan yang terakhir ada GGRM atau Gudang Garam, net foreign sale 16,9 miliar rupiah dengan penurunan harga 700 poin atau 1,64% ke 41.975. Kemudian kalau kita pindah ke saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing, yang paling banyak dibeli asing hari ini adalah BBRI dengan total net foreign buy sebesar 19 miliar rupiah
dengan penurunan 60 poin atau 1,88% ke 3.130. Yang kedua ada United Tractor atau UNTR, net foreign buy sebesar 8,4 miliar, penurunan 775 poin atau 3,28% ke 22.825. Yang ketiga ada Pakuan Jati atau Pewon, net foreign buy 7,3 miliar dengan penurunan 12 poin atau 3,24%, 358. Yang keempat ada Bank Tabungan Pensiun Syariah atau Bank BTPN Syariah dengan net foreign buy 5,9 miliar dengan penurunan 40 poin atau 1,23% ke 3.220. Dan di posisi kelima ada TOWR atau yang biasa dikenal dengan Sarana Menara Nusantara Tbk dengan total net foreign buy 5,3 miliar dengan penurunan 5 poin atau 0,49% ke 1020. Jadi kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang di net foreign buy, baru kali ini sama sekali tidak ada yang mengalami kenaikan. Kemudian kalau kita lihat dari kurs rupiah sendiri, kurs rupiah hari ini melemah jauh 2,18% atau 317 poin ke 14.866. Jadi salah satu yang memang memukul rupiah dan saham adalah menguatnya DXY atau dollar index. Dan kalau kita lihat harga emas di pasar spot, harga emas di pasar spot jatuh ke 1902,10 atau negatif 0,53% atau 10,10 poin. Sedangkan kalau kita lihat di dalam rupiah, maka emas dirupiahkan harganya saat ini adalah 908.461 rupiah. Dan kalau kita lihat dari market Asia, memang hari ini kembali IHSG menjadi juara di Asia dengan mencatatkan penurunan paling dalam. Sedangkan nomor 2-nya adalah Shanghai Composite Index atau SSEC mengalami penurunan 42,640 poin atau 1,29% ke 3274.300. Kemudian disusul HSI atau Hang Seng Index Hong Kong mengalami negatif 0,98%, 233.840 ke 23.716.850. Dan Straits Times Index Singapura mengalami penurunan 21,980 poin atau 0,87% ke 2464.190. Dan kalau kita amati saat ini market Eropa sudah dibuka dan market Eropa sudah mengalami pantulan atau rebound, di mana FTSE 100 Index London menguat 7,91 poin atau 0,11% ke 5.810.370, dan Xetra DAX Frankfurt atau GDXI mengalami penguatan 120,430 poin atau 0,94% ke 12.660.440. Sedangkan DJIF atau Dow Jones Index Future terlihat masih melemah 0,21% atau 57 poin ke 26.995. Sedangkan kalau kita lihat di XY atau dollar index saat ini menguat 0,11 poin atau 0,12% ke 93.770. Bila kita melihat dari tren yang terjadi di mana market Eropa sudah berhasil rebound atau memantul dan market Amerika masih merah Dow Jones Future-nya, kita harus menanti sampai esok pagi di market outlook baru akan nampak jelas kemana sebenarnya arah market kita. Karena kalau kita lihat dengan penurunan 2 hari yang berturut-turut dalam dan market Eropa yang sudah mulai rebound, harusnya market Indonesia dan market Amerika juga harus segera rebound. Kenapa? Karena kalau market Amerika tidak mengalami rebound, maka kami kira
dengan semakin dekatnya pemilihan presiden di Amerika, Donald Trump akan mengalami kekalahan. Satu-satunya jalan adalah harus menjaga ekonomi, termasuk menjaga pasar modal. Jadi mungkin di minggu keempat di bulan September ini harusnya market Amerika kembali bergerak dan kembali rally. Harusnya, tapi ya kita nggak tahu. In market we trust. Jadi kalau kita melihat saat ini 50% market Indonesia besok hijau kecil. Tapi masih tergantung dari besok bagaimana penutupan market Eropa dan Amerika. Kalau market Eropa dan Amerika ditutup merah besar lagi, ya akan sulit juga market Indonesia untuk menjadi hijau. Oke, demikianlah sedikit market review dari perdagangan hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Anda semua tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. And don't forget, always be happy. Jangan lupa selalu bahagia. Sampai jumpa di berbagai informasi dan insight yang bermanfaat lainnya dari carakaya.id.